Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Yang terhormat Bapak Dewan Juri Lomba KPAS Pembina 2021. Yang terhormat pembina peserta Lomba Kompetisi Video Animasi Fisika Pembina 2021 dan juga peserta kompetisi video animasi fisika Pembina 2021 yang saya sayangi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pelaksanaan Lomba Kompetisi Video Animasi Fisika Pembina 2021. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Umi Nur Aini. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pelaksanaan Lomba Kompetisi Video Animasi fisika pada hari ini. Dan di sini sudah hadir para juri kita. Juri yang pertama ada Bapak B. Anggit Wicaksono, SPD MSI. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Mohon izin sebentar tidak dimakai video ya. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Izin membacakan CV dari Bapak B. Anggit Wicaksono, SPD MSI. Beliau lahir di Gisting pada 2 Februari 1991. Email wicakgitya@gmail.com atau anggit.wicaksono@fkip.unila.ac.id. Nomor telepon atau handphone 0897 5476 563 atau 0853 6706 8886. Alamat kantor Jalan Sumantri Brojonegoro nomor 1 Gedong Menang, Kedatangan Bandar Lampung. Dan beliau mengampu di mata kuliah yang pertama, pengelolaan laboratorium sains pada jenjang pendidikan S1, kemudian yang kedua ada instrumentasi fisika pada jenjang pendidikan S1, yang ketiga optika, jenjang pendidikan S1, yang keempat visualisasi fisika dengan jenjang pendidikan S1, dan mata kuliah gelombang pada jenjang pendidikan S1. Riwayat pendidikan pada jenjang pendidikan S1 di Universitas Lampung dengan bidang ilmu pendidikan fisika periode 2009 sampai 2013 dengan judul skripsi pengembangan media tutorial berbasis multimedia interaktif pada materi listrik dinamis dengan nama pembimbing Dr. Agus Priyatna MSI dan Dr. Andes Saryansa Sunan MPD. Kemudian jenjang pendidikan S2 yaitu di Universitas 11 Maret dengan bidang ilmu fisika periode 2013-2015 dengan judul skripsi analisis magnetoimpedansi multilapisan dengan hasil elektrodeponsisi pada substrat kawat suatu tembaga. Kemudian nama pembimbingnya yaitu Dr. Budi Purnomo dan Nurani SSI MSI PhD. Dan beliau sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan S3 di Universitas Negeri Malang di bidang ilmu pendidikan fisika sejak 2020 sampai sekarang. Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir pada tahun 2017 dengan judul penelitian motivasi mahasiswa FKIP Unila dalam memilih profesi guru sebagai jenjang karir dengan nama peneliti Dr. Andes Saryansa Sunan MPD, Margareta Carolina Sagala SPMPD, B. Anggit Wicaksono SPD MPD. Maaf. Dan Bapak B. Anggit Wicaksono SPD MSI. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian Konteks Kesiapan Calon Guru Pendidikan Fisika Universitas Lampung dalam menghadapi materi ajar fisika SMA dengan nama peneliti yaitu ada Dr. Andes Maharta MSI, Margareta Carolina Sagala SPMPD, Ervin Maulina SPD MSI, dan B. Anggit Wicaksono SPD MSI. Pada tahun 2018 dengan judul penelitian analisis penerapan standar proses dan standar penilaian dalam kurikulum 2013
bagi mahasiswa calon guru dalam mata kuliah micro-teaching. Pada tahun 2018, profil self-efficacy fisika siswa SMA atau MA di Lampung ditinjau dari gender dan grade. Yang kelima yaitu pada tahun 2019 dengan judul modifikasi kit polarisasi beserta learning material berbantuan learning management system atau LMS untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi. Kemudian pada tahun 2019 di 3D atau visualisasi 3 dimensi augmented reality berbantuan Android dalam pembelajaran efek listrik fisika SMA di era revolusi industri 4.0. Pada tahun 2019, evaluasi implementasi sistem pembelajaran daring dengan pendekatan chip pada model pada jurusan PEMIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tahun 2019, pengaruh pengintegrasian laboratorium sains dalam pembelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa SMA. Pada tahun 2020, pengembangan modul multi representasi berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2019, ada pelatihan perancangan student worksheet berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari, berbantuan learning management system untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Pada tahun 2020, pelatihan pembuatan peragam memanfaatkan limbah untuk melatihkan kemampuan literasi dalam menyongsong era society 5.0 bagi guru IPA di Merbau Mataram. Pada tahun 2020, pelatihan penggunaan software tracker dalam kegiatan pelatihan fisika di era revolusi industri 4.0 sebagai upaya penguatan efek bagi guru IPA di Merbau Mataram. Publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, yaitu ada EIT Conference Proceeding dengan jurnal fisika dan aplikasi atau JFA. Kemudian nama jurnal Proceeding Seminar Nasional Penalti 2015 Kontribusi Fisika dan Fisik Nuklir dalam upaya penguatan dan kemandirian teknologi bangsa. Kemudian Proceeding Seminar Nasional Fisika dan Pembelajarannya 2015 dan peran fisika dan pendidikan fisika dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian Proceeding Pertemuan Ilmiah XXIX Simpulan Fisika Indonesia Cabang Jateng dan DIY, kemudian Jurnal Ilmu Dasar South African Journal of Education, kemudian ada Interactive Humaniora, Jurnal Sosial dan Humaniora, Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Kemudian, pemakalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Nama pertemuan ilmiah yang pertama, Nanoscience and Nanotechnology Symposium NNS tahun 2015, Seminar Nasional Fisika Senapis tahun 2015, Seminar Nasional Fisika 2015, jurusan Fisika FMIPA UM, kemudian Seminar Nasional Fisika 2015. Karya buku dalam 5 tahun terakhir, Instrumentasi Fisika pada tahun 2018, Pengelolaan Laboratorium Sains Berpedoman ke Permendiknas 2018. Perolehan HKI, yaitu yang pertama ada judul Polariskop Sederhana untuk Mengamati Tinggi pada Bahan Fotoelastis Akibat Adanya Gaya Luar. Yang kedua, visualisasi getaran seragam menggunakan fluida. Yang ketiga, figur harmonis atau simulator gerak harmonik sederhana. Sudah itulah ada merupakan riwayat hidup atau CV dari Bapak Anggit Wicaksono. Kemudian yang juri kedua ada Bapak Dimas Firmadi, MPD. Beliau lahir di Mulya Asri pada 16 Desember 1990 dan nomor teleponnya adalah 0856 5885 56654 dengan mengampu mata kuliah yang pertama multimedia pembelajaran fisika, yang kedua fisika sekolah, tiga evaluasi pembelajaran fisika, keempat
metodologi pembelajaran fisika, dan kelima, media pembelajaran fisika. Riwayat pendidikan pada S1, Universitas Lampung, pendidikan fisika, periode 2009 sampai 2013, dengan judul skripsi pengembangan modul multirepresentasi pada materi termodinamika. Kemudian pada jenjang pendidikan S2 di Universitas 11 Maret, pendidikan sains, periode 2014-2016, dengan judul skripsi pengembangan modul interaktif berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Baiklah, sebelum masuk ke acara inti, sebaiknya saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib pelaksanaan pada lomba hari ini. Tolong untuk operator men-sharing PPT tata tertib. Sepertinya ada kendala pada operator. Di sini saya akan membacakan tata tertib presentasi. Yang pertama, peserta presentasi lomba KPRS adalah perseorangan yang dinyatakan lolos peserta presentasi. Kedua, peserta KPRS wajib hadir di dalam ruang Zoom 15 menit sebelum lomba dimulai. Ketiga, peserta lomba wajib mengenakan pakaian yang sopan. 4. Peserta lomba telah mengondisikan kesiapan diri maupun akses jaringannya. 5. Pemanggilan peserta pada saat lomba disesuaikan dengan nomor urut yang diperoleh pada pengundian di technical meeting. 6. Alokasi waktu untuk setiap peserta 30 menit yang terdiri dari 10 menit presentasi dan 20 menit tanya jawab. 7. Peserta lomba wajib mengikuti jalannya presentasi dengan tertib. 8. Peserta lomba wajib mengisi presensi sebelum perlombaan dimulai. 9. Apabila dalam pemanggilan suatu tim tidak merespons sampai dengan 3 kali, maka tim tersebut akan dialihkan menjadi urutan terakhir dalam presentasi. Dan apabila masih ulang, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Selanjutnya, apabila 1, 2, dan atau 3 peserta dari suatu tim tidak dapat menghadiri presentasi sesuai dengan urutan dikarenakan alasan yang sudah disetujui oleh panitia, maka akan dilukis ke urutan presentasi terakhir. Selanjutnya, waktu alokasi presentasi akan terus berjalan walau peserta mengalami kendala jaringan maupun ketidaksiapan penggunaan media presentasi. Ini sebagai ketegasan bahwa seluruh peserta harus menyiapkan diri dan jaringan yang baik saat akan presentasi demi kenyamanan bersama. Kemudian, seluruh peserta presentasi wajib mengikuti jalannya acara dari awal sampai berakhirnya acara. Peserta lomba menggunakan format nama peserta, nama, asal instansi. Dan yang terakhir, peserta lomba wajib konfirmasi kepada panitia melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan apabila mengalami kendala teknis pada saat kegiatan berlangsung. Itulah tadi tata tertib pelaksanaan KPRS. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada peserta. Apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah siap, Kak. Oke. Kemarin ini satu lagi, cuma satu yang menjawab. Siap, Kak. Siap. Siap. Oke, langsung saja ya kita masuk ke acara inti. Langsung ke penampilan peserta pertama. Dari Alif Pratama, dari SMA Negeri 2 Tumjajar. Sudah siap? Siap, Kak. Baiklah, saya persilahkan kepada saudara Alif Pratama untuk menampilkan karya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pratama, saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Alamat saya di Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Silakan untuk di-play Kak videonya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Pratama dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen kecepatan dan juga komponen posisi pada gerak parabola. Pastinya, kita sudah tidak asing lagi dengan permainan bola basket. Nah, bentuk lintasan dari bola basket itu seperti apa sih? Untuk memudahkannya, mari kita tinjau dengan menggunakan koordinat Kartesius seperti berikut ini. Dari sini kita tahu bahwasannya gerak bola basket yang dilempar adalah melengkung. Ketika bola basket dilempar, posisi pada sumbu X akan berubah, begitu juga posisi pada sumbu Y akan berubah, sehingga bola basket tersebut bergerak pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya gerak melengkung pada bola tersebut merupakan gerak parabola. Kira-kira kenapa ya bentuk lintasan bola basket itu melengkung? Mari kita analisis bersama-sama. Ketika bola basket dilempar, maka ia akan menghasilkan bentuk lintasan melengkung, seperti itu. Ketika bola basket dilempar, maka ia akan memiliki kecepatan yang arahnya miring. Kita sebut dengan V0 atau kecepatan awal. Kecepatan awal ini akan membentuk sudut dari sumbu X yang kita sebut dengan sudut theta atau sudut elevasi. Nah, karena kecepatan bola basket miring, maka dengan analisis vektor kita dapat memproyeksikan kecepatan awal di sumbu X dan di sumbu Y, sehingga kita memperoleh V0X dan juga V0Y. Kita tahu bahwa bola tersebut memiliki dua komponen kecepatan, yaitu sumbu X dengan kecepatan V0X dan sumbu Y dengan kecepatan V0Y. Mari kita perhatikan sekali lagi. Pada sumbu Y, bola basket bergerak naik kemudian turun. Ketika bola basket naik, kecepatannya akan melambat. Dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan gravitasi. Sehingga pada sumbu Y, gerak bola basket adalah gerak lurus berubah beraturan. Sekarang, bagaimana untuk sumbu X? Ketika bola basket bergerak di sumbu X seperti ini, maka kecepatan V0X tidak akan berkurang ataupun bertambah, karena tidak ada percepatan yang bekerja pada sumbu X tersebut, sehingga kecepatannya bernilai konstan, dan geraknya menjadi GLB. Hasil perpaduan gerak di sumbu X dan sumbu Y ini, yang nantinya akan membentuk lintasan parabola, seperti ini. Dari analisis tadi, kita tahu bahwa bola basket dilempar seperti ini, maka akan menempuh lintasan melengkung dan bergerak di sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa gerakan bola basket yang dilempar seperti itu akan membentuk gerak parabola. Nah, gerak parabola merupakan gerak benda yang memiliki lintasan seperti parabola atau melengkung, dan merupakan perpaduan gerak benda pada sumbu X GLB dan sumbu Y GLBB yang terjadi secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kecepatan benda atau komponen kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan awal bola basket yang dilempar tadi adalah V0, yang arahnya membentuk sudut theta dari sumbu X, sehingga jika kita proyeksikan kecepatan awalnya akan menjadi V0X di sumbu X dan V0Y di sumbu Y. Nah, berdasarkan analisis vektor, ketika benda memiliki kecepatan yang arahnya miring, maka benda memiliki dua komponen kecepatan yaitu di sumbu X dan di sumbu Y, tetapi nilai untuk V0X dan V0Y berapa ya? Yang diketahui V0 saja dan sudut. Nah, untuk mencari V0X berarti nilainya sebesar V0 dikali cos theta. Mengapa demikian? Karena ketika suatu vektor itu diproyeksikan sudutnya, maka ia dikalikan dengan kosinusnya. Sedangkan untuk V0Y berarti V0 dikali sin theta. Sekarang, tentang komponen kecepatan dari bola basket tersebut. Pertama, di sumbu X.
Pada sumbu X berlaku GLB, sehingga kecepatan selalu konstan. Maka kecepatan di sumbu X atau Vx selalu bernilai V0x, sehingga kita peroleh Vx sama dengan V0 dikali cos theta. Nah, kecepatan ini selalu bernilai sama di semua waktu, karena pada sumbu X, benda bergerak GLB. Kemudian di sumbu Y. Di sumbu Y berlaku GLBB, maka VY sama dengan V0Y minus AT. Kenapa kok minus? Karena ketika awal dilempar, bola akan bergerak naik sehingga percepatan akan melawan arah gerak benda. Kita masukkan nilai V0Y-nya, sehingga diperoleh VY sama dengan karena kecepatan memiliki dua komponen seperti ini, maka kita dapat menuliskannya menggunakan vektor, di mana V sama dengan Vx, Vy, atau kecepatan di arah sumbu X dan kecepatan di arah sumbu Y. Kemudian, untuk mencari besar atau nilainya, tinggal mencari resultan dari Vx dan Vy-nya. Selanjutnya, mari kita cari tahu tentang persamaan posisinya atau komponen posisi. Ketika bola dilempar ke atas, maka bola akan menempuh jarak ke kanan dan juga menempuh jarak ke atas atau tinggi. Jarak pada sumbu X kita sebut dengan jangkauannya. Pada sumbu X, karena tadi berlaku GLB, maka berlakulah persamaan X sama dengan V0X dikali T. V0X adalah kecepatan mula-mula pada sumbu X. Kita masukkan, sehingga diperoleh X sama dengan V0 dikali cos theta dikali T. Ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak parabola pada sumbu X atau sumbu horizontal. Sedangkan untuk sumbu Y atau tinggi yang ditempuh benda, maka digunakan persamaan GLBB. Diperoleh Y sama dengan V0Y dikali T minus setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0-nya sehingga Y sama dengan V0 sin theta dikali T. Kemudian, percepatannya kita ganti atau kita ubah menggunakan percepatan gravitasi, sehingga minus setengah GT kuadrat. Nah, diperoleh rumusnya yaitu Y sama dengan V0 sin theta dikali T minus setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung tinggi tertentu atau tinggi di saat tertentu. Sedangkan, posisi benda dari titik awal dapat digunakan dengan sistem koordinat vektor, yaitu R sama dengan X, Y. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya ya, Saudara Ali. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mempersilahkan Dewan Juri untuk menanggapi penampilan dari Alif Pratama. Yang pertama, saya persilakan untuk Bapak Anggit Wicaksono untuk memberi tanggapan serta masukan dari penampilan peserta Alif Pratama. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Alif Pratama ya? Iya, Kelas Pak. berapa Alif sekarang? Sudah naik kelas 12, Pak. Sudah naik kelas 12. Artinya sudah pernah menempuh atau mempelajari dari materi gerak parabola ya? Iya, Pak. Sudah pernah belajar di kelas 10 pada semester 1. Ya, berarti masih kurikulum yang ini ya, sudah revisi ya? Kurikulum Iya, revisi Pak. ya? K13. Oke. Untuk dari sisi kembangan video animasi yang dikembangkan, sudah sudah menarik dan sudah memberikan banyak variasi warna di sana yang sudah muncul, lalu tata letak tulisan sudah oke. Dari sisi desain gitu ya, dari sisi desainnya sudah sangat baik gitu. Jadi perlu sedikit tambahan komponen tertentu yang dimana untuk dalam pemilihan warna terutama ya, tadi walaupun warna sudah bagus tapi tetap ada pilihan warna di mana perpaduan warna itu sangat mempengaruhi dalam dalam kita melihat akan tertarik, akan menarik, akan sejuk tergantung pilihannya. Misalkan untuk warna-warna sejuk gitu kan,
akan mempermudah kita di mana dengan melihat mata jadi mata sejuk, maka terrespon dalam otak kita akan menjadi rileks, sehingga pemahaman fisikanya akan bisa mudah diserap. Oke, sudah bagus ya, terutama dalam pilihan warna maupun tata letak dari ininya, sudah oke. Namun yang perlu digarisbawahi tadi ada sedikit, mungkin sudah mempelajari vektor ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Dalam penguraian komponen, mungkin bisa ditampilkan lagi mungkin dari operator di bagian sisi penguraian vektor, terutama untuk penggambaran dari V0. Tadi saya sudah garis bawahi di sana. Kalau dalam penguraian komponen vektor, bisa dilihat Mbak, untuk operator bisa dibantu untuk perbaikan mungkin ya, nanti bisa untuk kedepannya juga tidak salah konsep atau miskonsepsi nantinya, karena dalam pengembangan video animasi ini diharapkan, suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Tidak putus-putus. Harapannya yang melihat video tersebut akan belajar dengan mudah, gitu ya. Tidak ada suatu kesalahan dalam konsep tersebut, gitu. Mungkin Mbak Operator atau gimana bisa ditampilkan sekali lagi di bagian khusus di penguraian vektor. Halo? Tadi terutama di V0 aja lah, kita contohkan di V0, saya sedikit ingat di V0. Mas Alif tadi menggambarkan vektor dari V0 kan panjang di sisi miringnya ya, benar ya? Yang saya jadi pertanyaan, mengapa ketika dalam penguraian untuk V0X dan V0Y-nya menjadi pendek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di ininya, di gambar penguraiannya, terus. Oke, sedikit lagi. Itu sering keluar itu ininya, terus itu oke bagus ya. Oke, sedikit lagi. Nah, coba dibesarkan. Nah, ini diharapkan tidak terjadi kesalahan lagi ya. Jadi, misalkan kita lihat vektor V0 panjangnya segitu, Mas. Ya, coba dibayangkan. Ketika diuraikan, mengapa terjadi pemendekan panjang vektornya di V0X dan V0Y. Begitu. Oh iya, Pak. Itu harusnya Apakah? Harusnya V0-nya itu sejajar gitu. Jadi kayak bentuknya kotak sama V0Y, V0X-nya juga. Itu akan mempengaruhi. Mungkin ada siswa yang bertanya nakal, Pak, apakah ada pengurangan gitu? Adakah panjang komponen vektor yang hilang sehingga bisa ditimbulkan atau bisa dihasilkan pendek seperti itu? Itu contohnya misalkan gitu. Artinya jangan sampai gitu ya. Oke, kita sebagai pengembang media perlu jeli seperti ini, Mas, gitu ya. Bagus, ini sebenarnya sudah bagus, sudah dari suara pun agak jelas walaupun sepertinya tidak jernih ya, tidak jernih dari suara pun begitu. Ini contoh kasusnya dalam miskonsepsi. Tadi ada juga kesesuaian narasi dengan animasi yang ditampilkan. Misalkan di saat penjelasan jarak, ya, jarak atau posisi, mengapa tidak diberikan gambar posisi X dan Y-nya, gitu kan? Maka, oh ini kok masih ditimbulkan. Oke, di next dulu Mbak, di next di videonya boleh, di bagian ini, sedikit lagi, terus. Oke, ini masih sumbu X, ini kecepatan, agak banyak sedikit, ditambahkan banyak. Di posisi jarak gitu ya. Terus, ini masih kecepatan. Oke, di sini, saya coba tanya dulu Mas Alif, fungsinya menampilkan gambar sebelah kiri untuk vektor V0, masih di V0, kenapa Mas? Tujuannya gitu, saya menanyakan tujuannya. Tujuannya, Pak, karena ini masih ada hubungannya sama yang tadi. Karena di sini kan ada V0X sama V0Y-nya. Nah, di sini kan proyeksinya untuk dimasukkan ke rumus jarak dengan tinggi.
Oke, saya setuju dengan Mas Alif. Cuman yang jadi pertanyaan lebih dalam adalah yang dinarasi ini berhubungan dengan sumbu X atau sumbu Y, benar? Benar ya? Iya, Terutama iya di Pak. bagian jarak, benar? Heeh. Mungkin alangkah Ya, bagusnya, ini ya sebagai saran ya, alangkah bagusnya akan lebih jelas ya, di sini kan tidak, dari tadi pun saya tidak melihat yang dimaksud jarak X itu yang sebelah mana, jarak yang Y itu sebelah mana. Anggapan saya itu belum pernah belajar di gerak parabola, begitu. Ya kan? Oh, jangan-jangan titik dari X0 sampai XT, bahasanya kan gitu ya. X posisi awal sampai posisi akhir itu yang sebelah mana? Jangan-jangan siswa belum paham. Kan perlu dijelajahi lebih lanjut. Artinya sebelah kiri mungkin bisa ditampilkan secara cepat saja, langsung berubah di apa namanya, di gambar parabola yang proyeksi tadi ada bola tadi ya, ditunjukkan jarak X itu yang seperti ini, yang dari sini sampai sini. Itu. Terus jarak Y itu yang ini sampai sini. Itu untuk sedikit kesesuaian narasinya, karena narasi yang dibunyikan kamu lebih fokus ke mana? Jarak gitu loh. Jadi fungsi animasi ini apa? Fungsi animasi yang dalam visual ini adalah untuk mempermudah dalam kita berbicara. Artinya tidak terlalu banyak berbicara, namun siswa dengan melihat visual gambarnya itu akan lebih sudah paham. Gitu loh. Karena belum tentu siswa itu dapat menghasilkan atau mendapatkan pengetahuan hanya dari sisi narasi saja. Gitu kan, namanya ada yang kognitifnya diperoleh dari visual, ada yang dari dia mencoba langsung gitu ya, atau dari narasi, itu kan berbeda-beda. Gitu. Oke, sudah paham ya Mas Alif ya? iya Pak, sudah Nah, paham. itu hanya sedikit komentar dan sedikit apa ya, membuka pemahaman Mas Alif tentang video animasi itu seperti apa. Bagus Mas Alif, bisa dikembangkan lagi nanti kalau membuat video yang lain atau video animasi lain, akan lebih jelasnya seperti itu nanti. Hati-hati dengan konsep-konsep yang sedikit abstrak terutama ya. Ini kan sedikit abstrak, dibuat tidak abstrak ya, tapi dibuat abstrak. Kenapa? Karena ada tarikan vektor, kan abstrak ya. Iya Pak. Vektor segala macam tuh kan jadi abstrak. Itu Mas Alif. Saya Iya Pak. kembalikan ke moderator. Baik, Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih Pak sama-sama. atas evaluasinya. Ya, terima kasih sama-sama. Di kemudian hari saya coba akan lebih teliti lagi. Terima kasih Ya, Pak. ya. Semangat ya. Siap Pak, siap. terima kasih banyak Bapak. Semoga saran-sarannya dapat memperbaiki. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pembimbing yang kedua, yaitu Bapak Dimas Hermadi, MPD, untuk memberikan masukan kepada kita. Saya persilakan untuk Bapak Dimas. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Alif Pratama ya. Iya Pak. Alif dari mana Alif? Dari SMA Negeri 2 Tumi Jajar Pak. Alamat saya di Mulia Asri. Oh iya. Oke. Pasti ketika mendengar tempat lahir saya udah tahu tadi ya tempatnya ya. Iya Pak. Pak, Karena kalau boleh tahu Bapak alumni SMA mana Pak? Kalau saya alumni SMA 1 Tumi Jajar ya. Oh iya. Ya. Baiklah, ini saya tadi sudah melihat videonya ya. Tadi kan videonya sudah dimainkan oleh operator. Saya lihat sudah bagus ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Anggit. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Alif nih ya, untuk konfirmasi, dan saya juga ingin tahu sih gitu ya, bagaimana kenapa tampilannya atau yang ditampilkan itu. Tadi mungkin di video Alif menyatakan bahwa pada gerak parabola itu jika kita gambarkan pada bidang kartesius, dia akan menjadi dua gerak gitu ya. Ada gerak terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gitu ya. Alif menyatakan bahwa gerak terhadap sumbu Y adalah GLBB karena di sana ada gravitasi begitu ya. Iya Pak. Iya. Iya kan? Sumbu Y GLBB karena ada gravitasi. Kemudian Alif menyatakan
di sumbu X itu GLB begitu ya. Saya ingin tanya aja. Kenapa di sumbu X itu GLB atau gerak lurus beraturan, padahal pada gerakan itu tetap ada juga gaya gravitasinya atau percepatan gravitasinya. Saya cuma mau tanya aja, kenapa dia tidak dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi? Kenapa tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi? Karena yang ditempuh sama dia itu seperti jarak, Pak. Kalau misalnya kita kan rumus GLB, kayak rumus GLB gitu. V sama dengan S per T. Nah, kalau di sumbu X itu lebih hubungannya sama jarak. Kalau di sumbu Y kan dia GLBB. GLBB itu kan cangkupannya itu ada gravitasi juga tuh. Jadi dari sini udah kelihatan. Ya, kan tadi sebenarnya dalam gerak parabola tetap ada nih kecepatan gravitasi ya. Nah, kenapa hanya di sumbu Y yang dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan di sumbu X tidak dipengaruhi oleh gravitasi? Itu yang penting. Karena kalau di sumbu Y, dia itu kan jatuh ya. Nih, misal dia kalau di sumbu Y ya, dia kan naik ke atas, pastikan melawan gravitasi, makanya min G. Terus ketika turun atau jatuh, berarti gravitasinya ya bernilai gravitasi, tidak bernilai min gitu. Kemudian kalau untuk di sumbu Y-nya, yang sudah saya katakan tadi Pak, dia tidak terpengaruhi gravitasi, tapi ini kan masih ada hubungannya sama yang sumbu Y-nya. Karena nanti ini juga bakal ada proyeksi vektor. Oke. Terima kasih atas jawaban oleh Alif ya. Mungkin lebih sederhana. Saya sudah bisa menangkap maksudnya. Mungkin lebih sederhananya ya. Ini saya membantu sedikit menjawab karena nanti mungkin untuk Alif atau untuk yang lain nanti Alif bertemu dengan temannya bisa menyampaikan juga ya. Kenapa pada sumbu X itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi atau percepatan gravitasi? Lebih mudahnya adalah karena kita sudah merefleksikan ya, kecepatannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan ternyata arah percepatan gravitasi itu adalah searah sumbu Y. Jadi dia tidak mempengaruhi kecepatan terhadap sumbu X. Nah, itu yang pentingnya. Jadi kalau jawabannya sederhananya begitu. Karena percepatan itu searah sumbu Y, tidak searah terhadap sumbu X. Sehingga ketika percepatan kita refleksikan atau kita berikan ke arah sumbu X, nilainya pasti 0 begitu ya. Karena dia hanya ada nilai di arah sumbu Y begitu. Nah, kemudian tadi seperti yang waktu Alif ini menjawab nih ya. Ketika dia bergerak ke atas, itu sama halnya dengan di video tadi. VY gitu ya, nilai VY gitu. Terhadap kecepatan mungkin nanti bisa ditampilkan oleh panitia nih ya. Terhadap nilai VY ya, yang komponen kecepatan. Nah, video pada komponen kecepatan. Di situ Alif menjelaskan dan menayangkan VY nilainya adalah V0Y min setengah GT kuadrat kalau nggak salah. Coba tolong ditampilkan ini operatornya atau panitianya pada komponen kecepatan contohnya. Tolong untuk operator. Mana operatornya nggak tidur kan ya? Apa? Nah, iya nanti operatornya ketiduran kan? Mana coba saya pengen lihat sih. Komponen kecepatan sebelum ini sedikit aja. Ke atas atau tinggi. Jarak pada sumbu Lagi. Nah, terus sampai persamaannya keluar. Terus oke, lagi sedikit lagi. Nah, udah sampai sini saja. Ini yang juga menjadi jawaban dari Alif tadi. Yang ingin saya tanyakan, apa kalau di sumbu X, Vx sama dengan V0X, oke, Vx sama V0 cos theta ini ya. Kemudian, atau bisa, kalau ini kan hubungannya terhadap waktu ya, bisa S per T gitu ya. Vx sama dengan
S per T gitu bisa ya. Karena ini kan terhadap waktu ya. Karena kalau kita lihat pada sumbu Y yang diperlihatkan, kalau yang dilihat oleh sumbu X ini komponen kecepatannya adalah oke, Vx sama dengan V0x gitu ya. Tetapi itu hanya resultan begitu ya. Kalau bagaimana kalau kita nyari X pada posisi tertentu gitu ya. Pasti pakainya S per T, atau kalau ini pakai X berarti X per T begitu ya. Nah, kemudian di sumbu Y, ini ada, karena ini ada terkait dengan waktu juga, PY sama dengan, bentar ya, lagi hujan nih, bentar. Oke. Kemudian sumbu Y ini ada PY sama dengan V0Y min AT ya, karena dia bergantung pada kecepatan begitu. Nah, di video ini tadi dinyatakan bahwa nilai A itu negatif. Apakah nilainya akan selalu negatif? Maka nilainya akan selalu negatif. Ya. Nilainya bisa juga nggak negatif karena kan dia ada ke atas, ada juga ke bawah. Jadi dari sini kita udah tahu tuh bisa negatif, bisa positif. Tapi di sini kenapa saya negatif? Karena saya mau ganti pakai gravitasi dan ini tuh geraknya tuh melawan gerak gravitasi. Kan kalau di rumus GLBB kan V sama dengan V0 plus AT. Nah, di sini kenapa min? Itu tadi karena dia melawan gravitasi. Jadi rumusnya jadilah VY sama dengan V0 sin theta min GT. Oke. Apakah gerak parabola pergerakannya selalu melawan arah gravitasi? Gerak parabola selalu melawan. Yang penting dia melengkung. Kalau misalnya dalam yang visualisasi tadi ya, ya dia ada melawan gravitasi. Ya kan di sini Alif menyatakan bahwa kenapa yang ditampilkan gitu ya, komponen kecepatannya adalah negatif, karena Alif ingin menyatakan bahwa A-nya nanti itu adalah diganti dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Kenapa negatif? Untuk menunjukkan bahwa ternyata arahnya itu berlawanan dengan arah gravitasi. Ya kan? Iya, Pak. Apakah gerak parabola, ini kan kalau kita lihat secara utuh ya, namanya gerak parabola ya. Kalau kita lihat secara utuh gerak parabola, apakah arah gerak parabola selalu berlawanan dengan arah gravitasi? Dengan percepatan gravitasinya. Gimana, Pak? Apakah, ini ya, pertanyaan mudah aja. Apakah gerak parabola, pergerakan pada gerak parabola, arahnya selalu melawan arah percepatan gravitasi? Tidak. Tidak, ya. Maka karena apa? Karena kan kalau dilempar ke atas berarti dia melawan gravitasi. Kalau ke bawah berarti lurus sama gravitasi. Iya, oke. Terima kasih. Nah, ini yang saya ingin dengar. Bahwa sebenarnya Alif ini paham bahwa gerak parabola itu bukan hanya gerak ke atas gitu ya, tetapi ada gerak ke bawah. Tapi saya tadi sampai video selesai saya tidak melihat gitu, bahwa ada yang VY sama dengan V0 sin theta plus GT. Saya nggak lihat sampai akhir videonya. Kenapa? Karena ini yang dibahaskan adalah gerak parabola gitu ya. Jadi kalau kita membahas gerak parabola harus secara utuh komponen kecepatan terhadap sumbu Y. Jadi ini perlu mungkin ditambahkan nanti ya. Sumbu Y, komponen kecepatannya gerak ke atas. Oke, ditulis ini boleh. Gerak pada saat bola bergerak ke bawah, maka posisinya menjadi ganti positif begitu ya. Ya kan? Di mana nanti V0-nya ini kalau kita melihatnya tidak utuh gitu ya, maka VY ketika dia bergerak jatuh atau bergerak dari posisi tertinggi kemudian ke bawah, maka V0-nya dianggap 0 gitu ya. Ya kan? V0-nya dianggap 0 sehingga disebut gerak jatuh bebas ketika bergerak ke bawah begitu, ya kan? Coba dipahami. Nah, maka nanti silakan mungkin ini untuk
perbaikan. Nanti untuk kalau ingin Alif ingin posting di YouTube nih hasil karya saya nih gitu kan. Kalau sebelum lomba kan nggak boleh nih diposting, tapi kan sudah lomba kan menjadi ini kan ya. Nah ini sebelum nanti mungkin dipublikasikan, silakan mungkin ditambahkan ya, bergerak ke atas dan saat bergerak ke bawah. Dan mungkin ini lebih baik mungkin memang dibahas mengenai bahwa gerak parabola pada sumbu Y itu ada GLBB ya, GLBB pada sumbu Y ada GLBB yang satu bergerak vertikal ke atas, yang satu gerak jatuh bebas. Karena beda ya GLBB-nya. Ada beberapa hal yang nanti bisa didefinisikan nilainya ketika dia bergerak ke atas atau bergerak jatuh bebas atau bergerak vertikal ke bawah. Itu kan berbeda. Ada yang perlu didefinisikan sehingga persamaannya bisa disederhanakan begitu ya. Mungkin kalau dari saya cukup itu saja ya, karena tadi sudah banyak ditanyakan dan diberi masukan oleh Pak Anggit yang menjadi fokus saya tadi pada tampilan konsepnya saja. Terima kasih Alif. Semoga nanti menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Dimas atas sarannya. Terima kasih juga maaf tadi ada suara. Terima kasih juga penampilan dari Alif Pratama sudah bagus. Mungkin hanya ada sebagian ya Pak untuk diperbaiki lagi. Langsung ke penampilan yang kedua sekaligus penampilan yang terakhir, yaitu dari Riko Ardinata dari SMA Negeri 1 Punduh Pedada. Bagaimana Saudara Riko? Apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, saya persilahkan untuk operator men-share screen. Terima kasih. Saya persilahkan untuk Riko untuk presentasi. Baik, oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Saya atas nama Riko Ardinata, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Punduh Pedada. Baik Kak, silakan ditampilkan. Ya, apa itu COVID? Dan mengapa semua orang menjauhi kerumunan? Terus ada pula yang terlalu menjaga kebersihan. Lalu, mereka juga membatasi sosialisasi. COVID itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Dan apabila kamu melihat orang-orang tengah menjaga jarak, lalu ada sebagian dari mereka yang enggan untuk bersosialisasi, itu karena mentaati adanya peraturan protokol kesehatan. Mencuci tangan dan memakai masker juga salah satu dari protokol kesehatan tersebut. Oh, akhir-akhir ini makin banyak ambulans yang lalu lalang. Kebanyakan mereka sepertinya membawa pasien COVID. Soalnya kemarin Pando melihat berita dan kebanyakan ya tentang COVID. Para ambulan dan pegawai-pegawai rumah sakit pun banyak pada yang lagi ngurusin masalah COVID. Itulah yang bahaya meresahkan masyarakat. Adanya seseorang yang tidak mengindahkan peringatan protokol kesehatan kemungkinan besar menjadi salah satu korban yang terjangkit dan bahkan harus diisolasi mandiri untuk pencegahan lebih lanjut. Kita juga harus waspadai dan harus mentaati protokol kesehatan agar tidak terjangkit dengan COVID-19.
ternyata begitu bahaya jika tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Baiklah, mulai hari ini Fando akan mentaati protokol kesehatan. Ngomong-ngomong masalah ambulans, Fando tahu gak sih kalau suara ambulans itu ada hubungannya dalam fisika? Kurang tahu sih ya. Emang apa hubungannya dengan fisika? Hubungannya adalah dalam suara sirine itu ada efek Doppler. Nah, sekarang ayah mau kasih kamu tahu sedikit apa itu efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi bunyi atau panjang gelombang pada seorang penerima atau pendengar yang sedang mengalami gerakan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Secara sistematis, persamaan umum efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut. Pada peristiwa efek Doppler, hal penting yang harus kita perhatikan adalah kecepatan relatif pendengar dan sumber bunyi. Beberapa kemungkinan kondisi yang akan terjadi seperti berikut. Kondisi pertama, di mana pendengar diam, sedangkan sumber bunyi bergerak mendekati pendengar seperti ilustrasi berikut. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar adalah 0, sedangkan kecepatan sumber bunyi bernilai negatif. Sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya seperti berikut. Pada kondisi yang kedua ini, di mana pendengar diam, sedangkan sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar adalah 0, sedangkan kecepatan sumber bunyi bernilai positif. Sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya sebagai berikut. Kondisi selanjutnya yaitu pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, seperti ilustrasi berikut. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar bernilai positif, sedangkan kecepatan sumber bunyi bernilai negatif, sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya seperti berikut. Kondisi selanjutnya yaitu pendengar dan sumber bunyi bergerak saling menjauhi seperti ilustrasi berikut. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar bernilai negatif, sedangkan kecepatan sumber bunyi bernilai positif. Sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya seperti berikut. Kondisi selanjutnya yaitu pendengar bergerak menyusul sumber bunyi seperti ilustrasi berikut. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar dan sumber bunyi sama-sama bernilai positif, sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya seperti berikut. Kondisi selanjutnya, sumber bunyi bergerak menyusul pendengar, seperti ilustrasi berikut. Pada kondisi ini, kecepatan pendengar dan sumber bunyi sama-sama bernilai negatif, sehingga secara sistematis persamaan efek Dopplernya seperti berikut.
Jadi frekuensi yang didengar oleh pengamat sangat bergantung dari nilai arah kecepatan pendengar dan sumber bunyi dong ya. Iya nak, betul. Terima kasih Ayah. Sekarang Vanu jadi mengerti apa itu efek Doppler. Wah, sangat menarik ya. Ada animasi yang benar-benar dalam dunia nyata. Langsung saja saya persilahkan untuk Dewan Juri menanggapi. Yang pertama dari Bapak Dimas Permadi. Silahkan Pak untuk tanggapannya. Oke, sekarang saya duluan ya. Oke, saya rasa dari Riko ya, ini ya. Iya, Riko Pak. dari SMA 1 Punduh Pedada. Punduh Pedada. Oke. Guru fisikanya siapa, Riko? Guru fisikanya Pak Sofan. Pak Sofan. Selain Pak Sofan? Bu Murni. 2 ya, hanya 2. Iya, Pak. Oke. Baiklah. Saya sedikit saja ya. Tadi animasinya sudah sangat baik ya, menurut saya sudah sangat baik, menarik dengan diawali oleh dialog tentang COVID ya, yang mengarah pada ambulan ya. Iya, Pak. Kemudian dari dialog itu nanti dia akan menuju ke pembahasan mengenai efek Doppler. Yang tadi dari ini ya, dari videonya saya lihat ketika pendengar diam atau tidak bergerak, kenapa ada saat di mana nilainya positif atau nilainya negatif? Positif, Pak. Tadi saya lihat di video ini ya. Ya. Saya paham ini. Ketika saya lihat di video, ketika sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, gitu ya, VS-nya nilainya negatif tadi begitu. Kemudian VP-nya positif. Kemudian ketika sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam, nanti silakan dilihat di videonya. Ketika sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam, VS-nya positif, tapi VP-nya negatif. Kenapa saya tanyakan? Kenapa pada pendengar yang diam, VP itu kan kecepatan ya, kecepatan pendengar ya. Iya, Pak. Kenapa kecepatan pendengarnya ada yang positif, ada yang negatif? Ini saya tanyakan. Di situ dia negatif karena dia tergantung dari ininya, Pak. Kalau dia menjauhi sumber suara, maka dia akan bernilai negatif. Jika dia mendekati sumber suara, maka dia bernilai positif. Ya, ketika dia mendekati atau menjauhi. Tapi kan dia diam. Saya tanya, dia mendekati atau menjauhi tidak? Kalau diam, dia tidak mendekati, tidak menjauhi. Tapi nilainya 0, Pak. Iya, tapi nilainya 0. Tapi kenapa ada tanda positif dan ada tanda negatif? Tanda positif negatif ya itu karena tergantung dari ininya, Pak. Apa kayak kita tidak menentukan atau yang diinginkan dilihat dari pergerakan sumber suara. Iya. Sekarang ini mungkin saya ini ya. Kalau VP nilai positif negatif itu kan tergantung pada apakah dia mendekati atau menjauhi sumber suara begitu ya. Maka ketika dia diam mungkin di video yang ditampilkan oleh Riko mungkin nanti bisa diperbaiki lagi untuk kemudiannya nanti untuk yang lain juga. Jadi kalau tadi di di video bahwa ketika sumber bunyi mendekati pendengar yang diam maka VS-nya negatif begitu ya. Main VS gitu ya, dikurang VS gitu. Kemudian ketika VP-nya diam maka yang ditampilkan di video itu bukan nilai negatif atau positif VP-nya, tapi langsung aja VP sama dengan 0.
Baik itu ketika sumber mendekati atau sumber menjauhi pendengar yang diam, maka tulis saja VP-nya 0. Jangan tulis negatif atau positifnya. Karena ketika kita nulis negatif positifnya itu tidak berpengaruh pada nilai persamaannya. Karena apa? Karena VP-nya 0. Jadi kita tidak membahas positif atau negatif dari VP yang diam. Jadi yang ditekankan dalam VP yang diam adalah nilainya 0 begitu. Ya, jadi di animasinya mungkin nanti silakan sedikit diubah bahwa pada pendengar yang diam VP-nya bukan positif negatif tapi dibuat tulisannya jadi VP sama dengan 0 begitu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin untuk saya terhadap video Riko cukup sampai di situ. Saya kembalikan kepada panitia ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak atas sarannya. Langsung ke juri kedua, Bapak Anggit Wicaksono. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Sudah banyak ya masukan dari Pak Dimas. Memang lebih mengarahkan ke sana untuk kecepatan saat pendengar diam tadi ya. Halo Riko, suara saya terdengar? Oke. Sisi masukan dari saya agak sedikit berbeda. Yang saya sayangkan ya Riko ya. Tadi sudah oke lah di awal tadi ya, sudah pasnya sedang mengendarai mobil itu tadi ya. Mengendarai mobil atau mengendarai bis tadi Mas? Mobil Pak, mengantarkan mobil, ya? anak sekolah. Oh, sepertinya tidak pakai baju sekolah. Oh, kan lagi daring Pak, baju bebas. Berarti mengapa mengantarkan gitu ya? Iya Pak. Oke, di situ yang saya sayangkan itu pas banget Riko. Jadi bagus ya tujuannya itu tujuannya itu ada sedikit diskusi antara anak dan bapak gitu ya. Akan lebih bagus lagi ketika saya sedikit saran aja. Ini sangat disayangkan. Saya berpikirnya ketika di lalu lintas gitu ya, ketika di perjalanan anak dan bapak sedang bercerita tentang COVID, kenapa tidak tiba-tiba ada ambulan lewat? Ya kan? Jadi dari ambulan lewat itu terdengar suara sirene yang tadinya pelan jadi keras. Nah, terus sisi anak tadi tanya bapak ada bapaknya, kok saya apa gangguan telinga atau bagaimana, kan bahasanya seperti itu ya, kok suaranya jadi kecil, jadi tingkat. Itu kan sebuah fenomena. Artinya sudah bagus, sudah dikemas sedemikian rupa sehingga muncul fenomena itu akan jadi orang yang melihat pun akan tersadar, oh ya juga ya, ambulan itu ketika lewat kok jadi kecil jadi keras gitu loh. Aku baru tahu ini kenapa gitu kan, masih gitu ya. Iya. Nah, itu pertama, itu yang sangat disayangkan itu. Saya sudah merasa ini pasti keluar kayak gini. Oh, kok nggak keluar? Saya tungguin ambulan ini nggak lewat. Oh, ternyata nggak ada efek ke sana. Oke, itu yang pertama, Mas Riko. Yang sangat disayangkan. Yang sangat disayangkan lagi yang kedua, itu untuk di animasi ya, terutama di animasi bagian simulasi di mana ada pendengar diam, ada ambulan gitu ya. Kenapa Mas Riko tidak memberikan efek ambulan itu terdengarnya begitu dari jauh yang tidak terlihat tadi suaranya kecil sampai mendekati suaranya besar gitu loh. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Itu saya buat seperti itu Pak. Dia dari jauh itu suaranya kecil, begitu mendekati sang pendengar dia suaranya semakin membesar. Oh, ya, mungkin karena efeknya kurang jomplang gitu ya Mas ya. Artinya suara sirenenya hampir dinolkan sampai ditinggikan atau dibuat minus kan, jadi suara kecil sekali ya, dibuat minus untuk efek suaranya gitu ya, di desibelnya gitu ya, atau di bagian apanya supaya kelihatan jomplangnya kelihatan, jadi kecil sampai kerasnya itu kelihatan. Tadi agak saya terdengar kurang jelas gitu loh. Ya bagus kalau Mas Riko sudah berpikir ke sana, artinya memang benar-benar namanya video animasi itu didekatkan ke keadaan nyatanya. Bagus itu, benar. Itu sangat disayangkan menurut saya, nggak kurang kelihatan jelas itu. Iya Pak. Lalu benar kata Pak Dimas tadi, memang terkait dengan kecepatan, karena kebermaknaan antara min 0 dan plus 0 itu kan tidak bermakna ya. Artinya itu memang sebuah arah vektor. Atau kalau
kalau mungkin dibuat minus atau plus, Mas Riko menjelaskan, artinya lebih ke arah sudut pandang lain, di mana sudut pandang tersebut walaupun anak itu diam, ya kan, tapi tetap seolah-olah dia bergerak atau keadaan posisinya itu mendekati sumber. Tapi untuk kategori atau tingkat SMA mungkin tidak bisa semudah itu dibuat konsep yang seperti itu. Artinya plus minus itu dapat dari mana? Sebenarnya itu yang perlu ditekankan. Kenapa plus, kenapa minus. Jadi begitu. Benar kata Pak Dimas dan Mas Riko tadi kurang menjelaskan secara detailnya. Lalu untuk kategori, saya bukan kategori ya, kriteria dari beberapa videonya tentang tulisan, kualitas warna. Oke lah, saya setuju untuk pemilihan warnanya, walaupun di keadaan mobil tadi dominan warna biru ya, saya sepintas melihat warna biru, itu sudah kategori warna yang cocok, tapi untuk di keadaan nyatanya kurang. Karena apa? Karena ternyata mungkin langitlah warna biru gitu, tapi pemandangan alam sekitar tidak begitu nampak. Katanya seperti itu, ya kan? Tapi sudah bagus ini, Riko belajar sendiri tuh untuk pembuatan animasi itu. Sendiri, Pak. Nah itulah kreatifnya anak zaman sekarang ya. Iya, Sudah Pak. bisa membuat Itu juga kartun. Ya. terburu-buru oleh waktu. Buatnya cuma waktu 4 hari, nggak sampai. 4 hari sudah seperti itu ya. Oke lah, walaupun tadi gerak mulutnya harusnya kalau memang untuk detail ya, dari gerak mulut pun menyesuaikan dengan apa namanya narasi yang dibicarakan untuk Mingkem dan ini ya. Tapi karena 4 hari itu ya. Ya, gimana Mas Riko? Mohon maaf, Pak, itu suaranya sebenarnya menyatu, Pak, sudah menyatu. Cuman Riko tadi ngelihat di video di sini pun kok dia putus-putus, nggak pas iya. gitu. Ya mungkin buat saran apa namanya untuk operator ya, bukan operator ya, khusus tuh panitia. Mungkin kalau via Zoom ini mungkin berikan linknya saja, ya kan, atau kita sudah apa bahasanya ya, sudah mencermati videonya secara langsung. Tadi kan kita tidak diberikan dari awal, mungkin kelalaian, mungkin bukan kelalaian ya. Masukan aja buat panitia. Jadi untuk yang berbau atau berlomba tema digital seperti ini butuh video aslinya, artinya butuh video yang bisa kita lihat sendiri. Karena kalau di share lewat Zoom ini memang keadaannya seperti itu, terputus-putus gitu. Jadi untuk sisi kesesuaian segala macam kita tidak bisa melihat gitu. Oke, bagus Mas Riko sebenarnya. Dan yang pertama tadi gitu juga kok animasinya sempat patah-patah seperti itu ya kok. Wah, ini kalau pakai Zoom memang bahaya ini. Jadi gitu. Iya, Rikonya tadi. Tapi saya paham. Gimana? Iya, Riko aja bingung kok bisa patah-patah banget gitu. Itulah resolusi dari Zoom kan nggak mumpuni mungkin ya, atau koneksivitas WiFi-nya juga kan mungkin berpengaruh. Iya. Oke, itu lalu miskonsepsi tadi sudah sedikit dibahas. Yang saya sayangkan itu tadi dan penjelasan secara detail di persamaan tadi kurang. Jadi istilahnya orang lagi cerita kok tiba-tiba ngomong bahwa dapat dirumuskan sebagai berikut. Terus ada muncul persamaannya. Kan ini kan dari awal sudah dikemas sedang bercerita kok sebagai berikut. Seolah-olah anaknya itu melihat layar sendiri gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Oke, sudah bagus pengemasannya dan sudah mulai muncul apa ya bahasanya ya, mengajak peserta atau yang melihat video itu komunikatif dari video awal tadi. Artinya komunikatifnya itu mengingat bahwa yang melihat itu mengingat bahwa fenomena di hari-hari itu seperti apa. Walaupun disayangkan tidak seperti yang saya harapkan tadi. Oke, itu masukan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dipersilakan. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Sama, semangat ya. 4 hari siap, bisa Pak. jadi ya. Oke, siap. Yuk. Terima kasih banyak Pak atas sarannya untuk peserta maupun untuk panitia. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perlombaan telah kita laksanakan. Sebelumnya, coba kita beri apresiasi untuk peserta
peserta udah menampilkan sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan. Dan untuk yang terakhir, saya ingin mempersilahkan kepada Dewan Juri agar memberikan closing statement dari Bapak Dimas, mungkin untuk yang pertama memberikan closing statement. Iya, mohon maaf, ini di tempat saya kayaknya tadi suaranya terputus-putus ya. Saya nggak dengar apa yang disampaikan oleh panitia. Baik, Pak, akan saya ulangi. Acara yang terakhir ini, saya mempersilakan untuk Dewan Juri agar memberikan closing statement dari Dewan Juri. Ya, di sini saya di suaranya juga nggak jelas. Tadi ngomong apa, Mbak? Nggak, kok gangguannya parah ini ya. Kenapa? Tadi, Mbak, ke Pak Dimas bilang apa? Closing statement, Pak. Closing statement? Iya. Hah? Closing statement. Okay. Di mana, Pak Dimas? Atau Bapak Anggit dulu, boleh, Pak, dipersilakan. Halo. Di mana, Mbak? Oke, Pak. Jadi yang terakhir ini ada pemberian closing statement dari Dewan Juri. Jadi saya persilakan untuk Dewan Juri memberikan closing statement. Mungkin Pak Dimas atau Pak Anggit dulu yang memberikan. Sebaiknya tunggu Pak Dimas sebentar. Takutnya nanti ada sedikit tabrakan informasi dari Pak Dimas. Ya, baik, Pak. Sepertinya terpental. Sambil menunggu ya. Ini. Oh, udah sudah masuk. Mohon maaf ya. Sebelumnya saya tadi sempat keluar karena sinyal lagi jelek. Saya juga nggak dengar tadi panitia itu menyampaikan apa, saya nggak dengar, tiba-tiba saya berhenti, kemudian saya keluar gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Anggit? Ya, silakan Pak Dimas. Langsung saja. Silakan Pak Dimas atau Pak Anggit. Ini ngapain ya? Pak Dimas, memberikan closing statement, Pak. Oke. Tapi ini belum pengumuman ini ya, belum pengumuman skor kan ya? Belum, Pak. Itu nanti ya. Di grand closing. Ya, di ini ya, penutupan ya. Mungkin saya sedikit saja menambahkan, mungkin nanti bisa mungkin ditambahkan oleh Pak Anggit ya. Saya rasa perlombaan ini sangat baik untuk diadakan, untuk mengetahui kan ya, seperti halnya yang telah dilaksanakan pada hari ini, setiap siswa sudah menunjukkan kreativitasnya masing-masing, baik itu dalam tingkat pembuatan videonya, kemudian pembuatan animasinya dengan aplikasinya masing-masing gitu ya. Dengan ini kita sudah tahu bahwa sebenarnya siswa-siswa SMA itu sudah memiliki kemampuan dalam hal editing video dan editing animasi gitu ya. Meskipun dengan softwarenya masing-masing gitu ya. Karena banyak sekali software editing video dan banyak sekali software editing animasi. Yang disayangkan pada kesempatan ini adalah jumlah peserta yang hanya 2 orang ya. Mungkin karena juga masalah pada pandemi COVID ya, sehingga semangat dari setiap siswa dalam menghasilkan karya berkurang gitu ya. Kalau kita perlu pahami sebenarnya wabah ini juga berpengaruh kepada banyak hal, terutama adalah semangat dalam
melakukan proses pembelajaran, kemudian semangat dalam menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Ya. Banyak hal yang berkurang. Tapi saya apresiasi kepada Riko dan Alif ya, di tengah keadaan ini masih bisa menghasilkan karya yang sangat bagus. Saya apresiasi juga untuk panitia yang telah melaksanakan lombanya dengan baik. Ya. Semoga di kemudian hari akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dengan peserta yang lebih banyak lagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anggit, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Wah, sudah banyak diborong Pak Dimas ya. Tapi oke lah. Sebelum saya memberikan closing statement-nya, saya ingin tanya dulu ke Ali sama Riko. Alif, Riko, dengar suara saya? Dengar, Pak? Oke. Ini Riko ya? Riko dulu, atau Alif dulu, boleh? Dijawab. Mungkin dari Alif dulu yang tadi suaranya agak senyap sepertinya. Untuk Alif, sebenarnya selain mendapatkan juara, tujuan Alif untuk membuat video pembelajaran ini apa sebenarnya sih? Atau video animasi pendidikan ya, lebih khususnya ke sana. Apa tujuan Alif? Ya, silakan Alif. Halo Alif. Iya Pak, jadi ini kan sebuah kompetisi. Nah, saya berpikir untuk tambah-tambah sertifikat ketika mungkin tar SNMPTN, jadi kan juga menguntungkan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kemudian, kenapa saya ingin gitu buat video animasi? Jujur ini kan saya itu ikut ekstrakurikuler KIR, kemudian pembinanya itu suruh saya untuk ikut animasi. Jadi kemarin itu awal-awal saya benar-benar nggak tahu pakai aplikasi apa, terus dikasih tahu pakai Macromedia Flash 8 gitu. Jadi dari situ saya coba dan akhirnya jadi seperti ini. Begitu Pak. Berapa hari pembuatannya Alif? Kira-kira ya nggak jauh beda sih sama Dimas, 3-4 hari kemarin. Jadi dengan Riko, ya. Dengan Riko. Iya, Riko. 3-4 hari. Oke. Udah itu aja ya. Kalau si Riko gimana? Bisa diulangi Pak pertanyaannya? Jadi tujuan selain memperoleh kemenangan ya, untuk kemenangan atau ingin ikut kompetisi gitu lah ya. Tujuan Riko membuat animasi ini apa sebenarnya? Di balik harus pasti kan punya motivasi sendiri ya untuk membuat animasi itu. Apa? Ada apa Riko? Kalau Riko sih khusus buat mencari wawasan aja sih Pak, untuk cari pengalaman bahwa gimana sih cara membuat animasi itu, bagaimana sih cara membuat animasi yang baik dan bagus dan tetap mudah menarik untuk ditonton gitu Pak. Jadi ada ini sendiri loh, kayak jadi termotivasi ingin membuat film sendiri. Bagaimana sih cara membuat animasi sendiri itu gitu. Kalau Riko pribadi sih seperti itu Pak. Pakai aplikasi apa? Riko pakai aplikasi KineMaster, PowerPoint, terus Plotagon. Sudah Pak. Mengenal Sama Supermi, aplikasi satu itu lagi. berapa? Mengenal aplikasi itu sekitar berapa hari atau berapa minggu? Mengenal aplikasi itu dalam waktu semalam. Mbak. Dikasih tahu teman juga. Kan nanya tuh cara pakai ini gimana sih? Terus dikasih tahu kok buatnya pakai aplikasi ini kata dia. Coba dicari kan di tutorial di YouTube ada kata dia. Coba dicek gimana cara penggunaan aplikasinya. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Riko dan Alif. Ya, jadi itu ya secara garis besarnya yang diberikan voting statement dari Pak Dimas itu terwujud benar di peserta yang 2 ini saja sudah terwujud. Artinya dengan mengenal beberapa aplikasi yang dikerjakan hanya beberapa hari bisa terwujud gitu loh. Artinya
kita siap gitu loh untuk membuka wawasan kita terhadap teknologi yang menghadapi tantangan industri. Pertama itu. Lalu keduanya memberikan pengalaman bagi para peserta tadi untuk menunjukkan kompetensi dan menumbuhkan semangat kompetitif gitu ya dan sportivitas. Itu yang saya tangkap dari dua peserta ini. Apalagi kalau kedepannya sudah sampai meraih atau mendapatkan peserta yang lebih banyak. Artinya sudah lengkap untuk dorongan dari kami, memberi fasilitas dari kami untuk mengubah pendidikan yang hanya berbasis kontekstual dari guru saja gitu. Itu yang saya tekankan. Ya, terima kasih moderator. Itu saja dari saya. Hanya menambahkan sedikit. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Riko. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Alif. Terima kasih banyak untuk Dewan Juri atas pernyataan closing statement-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perlombaan telah kita laksanakan dan saya ingin mengingatkan bahwa di sini tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang, semuanya mendapatkan juara. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan peserta lomba KVAF atas partisipasinya, dan semoga hari ini lelah kita menjadi lilah dan akan bernilai pahala. Amin. 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 Rabbal alamin. Kemudian untuk pengumuman lomba KVAF ini akan diumumkan pada grand closing Gempita 2021 pada tanggal 14 Agustus 2021. Tetap semangat dan sampai jumpa di grand closing Gempita nanti, dan juga jangan lupa untuk ikut berpartisipasi lagi di Gempita 2022. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan terus berkarya, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh untuk meninggalkan. Ya, terima kasih. Saya izin undur diri ya.